Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban. Tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far, bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa ini salah satunya karena didorong oleh adanya gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur. Para penguasa Abbasiyah menugaskan para ilmuwan ke daerah Bizantium guna mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan. Selanjutnya, gerakan ini didukung oleh kekhalifahan Al-Ma'mun dengan cara memberi imbalan pada hasilnya penerjemahan. Hal ini dilakukan karena keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, lembaga ini bernama Khizanah al-Hikmah atau Khasanah Kebijaksanaan. Namun sejak 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya zaman keemasan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada saat itu, Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun, selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samara, Qor, Anar atau Hasimiyah, Bukhara, dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum. Di bidang ilmu filsafat, filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh ilmuwan filsafat. Yang pertama, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushdi. Di bidang ilmu kedokteran dan farmasi, tokoh-tokohnya adalah Ar-Razi dengan karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Yang kedua, Ibnu Sina. Karyanya yang terkenal adalah Qanun fi at-Tibb. Yang ketiga, Ali bin Sal. Karyanya yang terkenal berjudul Firdaus al-Hikmah atau Surga Hikmah. Di bidang matematika, tokoh-tokoh di bidang matematika adalah yang pertama, Al-Khwarizmi, pengarang kitab Al-Jabar. Yang kedua, Al-Farukhon, insinyur arsitektur di kota Baghdad. Yang ketiga, Banu Nusa, ahli ukur, memiliki banyak karya di bidang ukur atau pengukuran. Di bidang kimia, tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabar Ibnu Hayyan. Di bidang astronomi, tokoh-tokoh astronomi. Yang pertama, Al-Fazari, pencipta astrobot atau alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Yang kedua, Al-Battani. Yang ketiga, Al-Biruni atau penguasa rumus geometri, aritmatika, dan astronomi. Yang keempat, Al-Faragani atau memiliki karya berjudul Al-Mudkhil ila Hay'an al-Falak. Di bidang ilmu teologi terdapat para ilmuwan yang terkenal. Yang pertama, Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, Wasil ibnu Atho. Dan yang keempat, Ahmad ibnu Ja'far at-Tabari. Di bidang bahasa dan sastra, tokoh-tokohnya adalah Abdul Hamid al-Khatib,
atau pelopor seni mengarang surat. Yang kedua, Ibnu Abdi Robib atau penyair berbakat. Yang ketiga, Al-Jadid, yaitu sastrawan. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu diantaranya: yang pertama hadis, yang kedua tafsir, dan yang ketiga fikih. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah, diantaranya Imam Bukhari dengan karyanya Shahih Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Shahih Muslim, Imam Abu Daud dengan karyanya Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dengan karyanya Jami At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i dengan karyanya Sunan An-Nasa'i. Dari semuanya itu, kodifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dengan 7.397 diantaranya dianggap sahih. Setelah Imam Bukhari, kodifikasi yang juga dianggap otentik adalah milik Imam Muslim, sehingga dua orang ini mendapat julukan Shahihain atau dua yang otentik. Tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sedangkan para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain Imaro Sufyan bin Uyainah, Waqi al-Jarrah, Syu'aibah al-Hajjaz, Zaid bin Harun, dan At-Tabari. Di antaranya beberapa mufassir atau ahli tafsir tersebut, At-Tabari dianggap sebagai ahli tafsir terkemuka yang paling berpengaruh. Salah satu karyanya yang dinikmati hingga sekarang adalah Tafsir At-Tabari. Fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode keempat dan kelima. Pada masa ini muncul 4 imam, yaitu madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali.